Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilmar Situmorang dengan NIM D1C1244037 dari kelas R001. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tentang atau dengan MK mata kuliah rekayasa proses dengan dosen pengampu Ibu Ernisa. Baik, dimulai dari soal pertama. Yang pertama, dari 6 topik reaksi yang telah dipresentasikan, pilihlah 2 reaksi yang menurut Anda paling bertolak belakang atau berlawanan. Baik, saya memilih reaksi hidrogenasi dengan dehidrogenasi karena hidrogenasi adalah reaksi penambahan hidrogen ke ikatan rangkap sehingga molekul menjadi lebih jenuh. Misalnya, minyak nabati cair berubah menjadi lemak yang lebih padat. Sedangkan dehidrogenasi adalah reaksi pelepasan hidrogen dari molekul sehingga senyawa menjadi lebih tidak jenuh. Jadi secara struktur, hidrogenasi membuat molekul lebih jenuh, sedangkan dehidrogenasi membuat molekul lebih tidak jenuh. Baik, pertanyaan nomor kedua. Jelaskan fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri dan berikan satu contoh spesifik katalis untuk topik presentasi kelompok Anda sendiri. Baik, fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi berlangsung lebih cepat, lebih efisien, dan sering selektif terhadap produk yang diinginkan. Contoh spesifiknya, penerapan dehidrogenasi adalah etilbenzena menjadi stirena karena stirena banyak dipakai sebagai bahan baku plastik dan industri polimer. Baik, nomor 3. Dalam pembuatan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dehidrogenasi? Jelaskan dampak negatif bagi kesehatan jika proses ini dilakukan secara parsial. Pada pembuatan margarin, minyak nabati cair perlu agar sebagian ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal, sehingga minyak menjadi lebih padat, stabil, dan sesuai untuk tekstur margarin, dan dapat meningkatkan daya simpan. Jika tidak dilakukan secara parsial, dapat terbentuk lemak trans. Lemak trans berbahaya bagi kesehatan karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang keempat, jelaskan perbedaan mendasar antara dehidrogenasi atau reaksi kimia dengan dehidrogenasi atau enzim. Dehidrogenasi atau reaksi kimia adalah reaksi pelepasan atom hidrogen dari suatu senyawa yang dibantu dengan katalis tertentu sehingga menjadi produk lebih memiliki ikatan rangkap. Contoh penerapannya adalah pada modifikasi beberapa senyawa organik untuk menghasilkan senyawa antara dalam proses kimia pangan. Sedangkan dehidrogenasi atau enzim adalah enzim biologis yang berperan dalam reaksi oksidasi atau reduksi dengan memindahkan hidrogen dari satu molekul ke molekul lain. Contoh penerapannya adalah pada proses fermentasi, misalnya dalam metabolisme mikroba saat menghasilkan asam laktat. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan mengapa kerja bleaching earth dalam meningkatkan pigmen tersebut. Pada pemurnian CPO, bleaching earth bekerja dengan cara adsorpsi, bukan dengan reaksi kimia. Mekanismenya adalah penerapan fisik. Pada pemurnian pori-pori bleaching earth, dengan begitu pigmen seperti karotenoid dapat diikat dan dipisahkan dari minyak, sehingga warna minyak menjadi lebih cerah. Kemudian, pertanyaan nomor 6. Mengapa bahan baku minyak dengan asam lemak bebas tinggi harus melalui tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum transesterifikasi basah? Karena asam lemak bebas tinggi dapat bereaksi dengan katalis basah sehingga lebih efektif dan menghasilkan minyak yang lebih baik. Yang ketujuh, reaksi dehidrasi alkohol menghasilkan alkenat. Namun dalam pengolahan pangan,
Istilah dehidrasi sering merujuk pada pengeringan. Jelaskan perbedaan pada konsep ini. Perbedaannya adalah dehidrasi adalah reaksi pelepasan air dari suatu molekul, misalnya alkohol menjadi alkelat. Sedangkan dalam pengolahan, dehidrasi adalah penghilangan air dari bahan pangan. Yang kedelapan, jelaskan peran prinsip reaksi isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tanpa mengubah rumus molekulnya. Reaksi isomerisasi enzimatik mengubah sebagian glukosa menjadi fruktosa tanpa mengubah rumus molekulnya, sehingga perubahan sifat kemanisan terjadi karena perubahan susunan ruang dan struktur, bukan karena penambahan atau pengurangan atom. Baik, yang ke-9. Pilihlah satu topik reaksi yang sudah dipresentasikan, kemudian sebutkan 3 faktor operasi yang paling kritis yang dapat mempengaruhi keberhasilan reaksi tersebut. Apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak dikendalikan? Baik, saya di sini memilih reaksi hidrogenasi. Kondisi atau faktor operasinya yang pertama adalah suhu. Suhu pada reaksi hidrogenasis, suhu yang tinggi tidak bisa merubah kualitas, atau suhu yang tinggi dapat merubah kualitas. Tekanan hidrogen yang terlalu rendah dapat memperlambat reaksi dehidrogenasi. Ketiga, katalis. Katalis yang tidak tepat bisa menurunkan efisiensi reaksi. Jika faktor-faktor mulai dari suhu, tekanan, katalis tidak dapat dikendalikan, hasil hidrogenasis bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang sebelum, berdasarkan seluruh materi presentasi, reaksi mana yang menurut Anda paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia masa depan? Jelaskan alasan ekonomis dan teknisnya. Menurut saya, reaksi isomerisasi, karena memiliki alasan ekonominya. Yang pertama, reaksi ini dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku sederhana. Sedangkan alasan teknisnya, proses isomerisasi relatif sudah mapan, dapat diterapkan secara industri, dan cocok untuk pengembangan produk berbasis karbohidrat. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri, selamat siang, terima kasih.